Assalamualaikum. Apa benar Salafi itu kaku, eksklusif, nggak bisa bergaul, nggak bisa hidup di zaman modern ini? Nggak usah basa-basi, yuk kita langsung bahas. Kita hidup di akhir zaman, di zaman yang serba cepat, di mana orang bisa berubah prinsip cuma gara-gara trending topik. Dan di tengah hiruk-pikuk ini, muncul satu label yang sering disalahpahami sama banyak orang, Salafi. Banyak orang mengira Salafi itu eksklusif, antisosial, kaku, gak bisa fleksibel. Padahal kalau lu gali lebih dalam dan lu kenal sama yang namanya Salafi, justru di situ letak keseimbangan hidup yang sebenarnya. Hari ini, gue mau ngajak buka mata lo bahwa jadi Salafi bukan berarti berhenti bergaul, tapi tahu batasan. Bukan berarti menjauh dari dunia, tapi tahu arah hidup. Di zaman yang penuh fitnah ini, banyak orang yang mikir, kalau lu jaga sunnah, berarti lu gak bisa gaul, gak bisa bersosialisasi dengan masyarakat modern. Padahal, lihat contoh dari Rasulullah SAW. Beliau manusia yang paling lembut, tapi paling tegas soal prinsip. Beliau bisa bercanda, bisa ngobrol, bisa makan bareng sahabat-sahabatnya, tapi nggak pernah melanggar batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan, uswah hasanah di sini bukan cuma dalam ibadah, tapi juga dalam muamalah dan akhlak sosial. Jadi, kalau lu bilang Salafi itu kaku, lu sebenarnya belum paham apa itu ketaatan yang berprinsip. Salafi itu bukan anti dunia, tapi anti kehilangan arah. Gue punya temen, kerja kantoran, hidupnya modern banget. Tapi setelah dia belajar sunnah, ngaji di manhaj salaf, dulunya sering nongkrong tiap malam, sekarang dia lebih selektif. Nggak semua ajakan dia terima. Akhirnya banyak yang bilang, lu udah berubah bro, jadi kaku. Sampai suatu hari, pas temen-temennya kena masalah besar, temen yang dulu dibilang kaku, justru jadi tempat curhat dan minta solusi dan nasihat. Mungkin karena terkesan dia lebih bijaksana kali ya. Karena di saat orang lain kehilangan arah, dia punya pegangan. Dia bukan menolak dunia, tapi menata jarak dengan dunia. Seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa menjadikan Allah sebagai tujuannya, dunia akan melayaninya. Tapi barang siapa dunia menjadi tujuannya, maka dia akan diperbudak sama dunia. Kadang kita lebih rela kelihatan fleksibel, tapi kehilangan prinsip. Ini zaman di mana yang istiqomah malah dibilang aneh, tapi justru di situ letak kemuliaannya. Rasulullah SAW bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau lu dibilang aneh karena berpegang teguh pada sunnah, selamat, lu sedang di jalur yang benar. Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana pendusta dianggap jujur dan orang yang jujur dianggap pendusta. Hadis riwayat Ahmad. Lu sadar nggak? Banyak orang kehilangan arah karena nggak punya kerangka berpikir dalam hidupnya. Salafi justru ngajarin lu berpikir, ngajarin lu kerangka berpikir menurut Islam yang benar. Sadar arah, sadar tujuan, sadar batas, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah juga pernah bilang, Salafiyah bukan nama kelompok, tapi cara berpikir, yaitu menjadikan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat sebagai panduan dalam setiap semua keputusan. Artinya, lu gak cuma ngikutin hawa nafsu, lu belajar berpikir pakai wahyu. Lu masih bisa kerja, nongkrong, bercanda, berkarir, tapi lu tahu mana yang boleh, mana yang halal, mana yang subhat, mana yang harus dijaga. Inilah esensinya dalam Islam, sadar dalam setiap langkah, bukan asal-asalan lu hidup,
Kalau lu mau tetap relevan, tapi nggak hanyut dalam dunia, 1. Belajar terus dari sumbernya. Baca kitab, dengar kajian, cari guru yang ngajarin Al-Quran dan Sunnah menurut pemahamannya para sahabat. Yang kedua, pilih circle yang sehat, bukan yang ngajak jauh dari Allah, tapi tetap bijak ya dalam memilih. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan niat dakwah. Jadi keren karena ilmu, bukan karena ego. Yang keempat, berdoa agar istiqomah. Karena istiqomah itu bukan keras kepala, itu stabilitas spiritual. Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah. Lalu mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-A'qaf ayat 13. Jadi jangan takut ya, kalau lu dibilang kaku, dibilang gak fleksibel, dibilang eksklusif, dibilang gak bisa relate sama zaman sekarang. Karena di zaman ini yang semuanya longgar, yang lurus justru kelihatan kaku. Tapi di sisi Allah, dialah yang paling tegak, insya Allah. Kalau kamu sedih, coba olahraga. Kalau kamu stres, coba jalan kaki. Kalau kamu overthinking, coba deh buat journaling. Kalau kamu buntu ide, coba aja baca buku. Kalau kamu capek, coba tidur siang. Kalau kamu cemas gelisah, panik, coba kamu sholat sunnah. Kalau kamu marah, coba duduk. Kalau masih marah, tiduran. Lalu, ambil wudhu. Kalau kamu males, coba taruh HP-mu. Dan coba rutinin sholat sunnah. Kalau kamu burn out, coba deh kamu bangun malam, sholat 2 rakaat plus witir. Nggak semua butuh solusi besar. Kadang kita butuh ruang dan pengingat nasihat agar kita bisa berubah pelan-pelan. Insya Allah. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang masih takut dibilang kaku, dibilang gak fleksibel, dibilang kolot. Karena bisa jadi, lewat satu aja klik lu bantu orang lain nemuin arah hidupnya. Insya Allah.